Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Herlan Firmansyah kembali bisa berbagi dalam video untuk seri Koperasi Syariah. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat Happy TV, seperti yang disampaikan pada video bagian pertama bahwa saya selama beberapa episode ke depan akan berbagi tentang seri Koperasi Syariah. Video sebelumnya sudah disampaikan tentang pengertian, karakteristik, nilai, dan prinsip. Masalah prinsip ini saya pisahkan kembali menjadi satu video karena ternyata pengertian, kemudian karakteristik, kemudian nilai koperasi cukup panjang videonya, sehingga pada video kedua kali ini secara khusus saya memisahkan pembahasan tentang prinsip koperasi syariah. Prinsip ini menjadi distingsi, menjadi pembeda antara koperasi dengan badan usaha yang lainnya, sehingga sangat penting sekali untuk dibahas secara tersendiri. Dan sebagaimana juga disampaikan pada video sebelumnya, kita akan mencoba untuk melihat harmoni antara konsep koperasi dengan konsep ekonomi syariah, termasuk diantaranya perihal prinsipnya. Bagaimana prinsip koperasi secara umum, kemudian bagaimana prinsip ekonomi syariah atau ekonomi Islam, kemudian kita lihat benang merahnya seperti apa. Teman-teman sekalian, kalau bicara prinsip koperasi di Indonesia, tentu kita merujuk kepada Undang-Undang Dasar ya. Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 92, ya, koperasi masih mengacu kepada undang-undang itu ya. Tahun lalu sempat mau ada undang-undang baru, tapi karena satu dan lain hal itu tidak jadi final dibahas oleh DPR, sehingga kembali kepada undang-undang yang sejak tahun 92 ini menjadi pedoman gerakan koperasi. Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 92 bab 3 pasal 5 ayat 1 dan 2, di situ kita bisa mengkaji, bisa mengetahui tentang prinsip-prinsip koperasi. Jadi prinsip koperasi itu adalah garis-garis penuntunnya, garis-garis penuntun bagi para pelaku koperasi untuk menjalankan nilai-nilai koperasi. Ya, nilai-nilai koperasi apa sudah dibahas di video pertama. Silakan bagi yang belum nonton bisa dibuka di channel YouTube saya tentang video pertama, bagian pertama part 1 tentang pengertian, tentang karakteristik dan nilai koperasi. Jadi prinsip koperasi itu adalah garis-garis penuntun bagi pelaku koperasi untuk menjalankan nilai-nilai koperasi. Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 92 bab 3 pasal 5 ayat 1 dan 2 dijelaskan tentang prinsip koperasi. Ayat 1-nya menjelaskan ada 5 prinsip koperasi, ayat 2-nya ditambah dengan ada 2 prinsip koperasi. Jadi totalnya ada 7 prinsip koperasi Indonesia. Yang pertama adalah keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Maknanya apa? Maknanya adalah pertama, bersifat sukarela artinya adalah untuk bisa masuk ke koperasi tidak ada paksaan. Ya, sukarela tidak paksaan. Tentunya bagi mereka yang bisa memenuhi persyaratan sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga ya. Tapi prinsipnya tidak ada paksaan, sukarela. Yang kedua, untuk bisa keluar juga tidak ada larangan sesuai mekanisme organisasi di koperasi ya. Itu sukarela. Terbukanya adalah bahwa untuk bisa menjadi anggota koperasi tidak ada diskriminatif. Tidak ada diskriminasi bagi siapapun, suku apapun, orang manapun bisa masuk selama memiliki kepentingan ekonomi yang sama, maka terbuka bagi siapapun. Ya, karena keanggotaan ini hubungannya dengan linearitas kepentingan ekonomi. Apakah memiliki kepentingan ekonomi yang sama atau tidak sekelompok orang itu atau orang tersebut. Kalau memiliki kepentingan ekonomi yang sama, itu setiap orang secara terbuka bisa gabung ke koperasi. Itu prinsip yang pertama. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, prinsip koperasi Indonesia itu pengelolaan dilakukan secara demokratis.
Nah, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Maknanya adalah bahwa dalam hal pengelolaan koperasi, maka pengelolaan itu didasarkan kepada prinsip dari, oleh, dan untuk anggota. Ya, dari, oleh, dan untuk anggota. Makanya di situ ada forum tertinggi dalam koperasi namanya RAT. RAT ini sebagai manifestasi dari prinsip demokrasi dalam koperasi. Ya. Yang ketiga, prinsip koperasi di Indonesia itu adalah pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, ya, sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Nah, dalam koperasi itu pembagian SHU didasarkan kepada partisipasi transaksi anggota dan partisipasi simpanan anggota. Nah, prinsip yang ketiga ini terkait dengan partisipasi transaksi anggota. Besar kecilnya SHU yang didapatkan oleh anggota tergantung kepada banyak sedikitnya transaksi yang dilakukan oleh anggota. Jadi nanti berbanding lurus secara proporsional dengan banyak sedikitnya transaksi yang dilakukan oleh anggota. Nah, itu yang dimaksud dengan pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding, ya, proporsional tentunya dengan besarnya jasa usaha atau transaksi masing-masing anggota. Prinsip yang keempat itu pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Ya, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Nah, sahabat-sahabat sekalian, modal di koperasi tidak seutuhnya diarahkan dalam rangka memaksimalkan keuntungan, tapi diarahkan dalam rangka memberikan benefit yang maksimal kepada anggota. Ya, sehingga pemberian balas jasa terhadap modal tidak seperti halnya dalam badan usaha yang lain. Ya, misalkan dalam PT semakin banyak saham maka dia akan lebih banyak, ya, pemberian haknya, pemberikan kontribusinya atau balas jasanya dari perusahaan terhadap dia. Nah, dalam koperasi ada prinsip pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Ya, terbatas maknanya di situ tentunya adalah wajar lah, ya, wajar, ya, ekuivalen dengan balas jasa yang diberikan oleh lembaga keuangan yang lainnya. Ya, hanya di situ tidak menjadi prioritas utama bahwa balas jasa sebanding dengan modal, tidak, ya, karena modal di situ oleh koperasi tidak, tadi saya sampaikan, tidak seutuhnya diarahkan dalam rangka memaksimalkan laba, ya, tapi dalam rangka memberikan benefit. Jadi balas jasa kepada anggota otomatis tidak selalu didasarkan kepada modal, ya. Dan dalam koperasi banyak sedikitnya modal tidak menentukan banyak sedikitnya suara, ya. Jadi bermodalnya berapapun tetap one member one vote. One member one vote. Beda dengan di PT banyaknya modal menentukan banyak suara, kan? Tapi di koperasi tidak. Nah, one member one vote, modal tidak menentukan banyak sedikitnya suara dalam forum RAT sebagai forum tertinggi di koperasi. Itu makna yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Yang kelima adalah kemandirian. Ya. Sesuai dengan nilai-nilai koperasi itu ada nilai kemandirian juga, di prinsip ada kemandirian juga. Jadi self help, mengutamakan kemampuan diri sendiri. Dalam hal bisnis misalkan, maka yang diutamakan adalah modal internal, simpan pokok, simpan wajib sebagai modal untuk mengembangkan usahanya. Ya. Jadi kemandirian di sini dalam arti bahwa dalam kegiatan kelembagaan, dalam kegiatan bisnis, maka koperasi mengutamakan kemampuan internal, kemampuan diri sendiri, kemampuan keanggotaan dan pengurus serta organisasi, sehingga dia tidak tergantung kepada pihak lain. Untuk bisa besar tidak tergantung kepada pihak lain, tapi tergantung kepada kolektivitas dan partisipasi ekonomi anggota. Ya. Anggota, pengurus, pengawas berkolaborasi untuk mengembangkan organisasi sehingga organisasi tidak tergantung kepada pihak lain. Ya, bisa besar dengan mengedepankan kemandirian. Itu prinsip yang kelima. Prinsip yang keenam, pendidikan perkoperasian. Nah, pendidikan ini sangat penting. Kenapa? Karena besar kecilnya usaha koperasi akan sangat tergantung kepada
partisipasi ekonomi anggota. Partisipasi akan besar kalau anggota semakin sadar, semakin tinggi rasa memilikinya, semakin tinggi literasinya tentang koperasi. Maka untuk meningkatkan literasi anggota tentang koperasi, maka perlu pendidikan. Ya, sehingga dengan adanya pendidikan diharapkan literasi anggota meningkat, otomatis partisipasi ekonomi anggota meningkat terhadap koperasi. Ya, kalau partisipasi ekonomi anggota meningkat, maka bisnis koperasi, kelembagaan koperasi bisa besar. Jadi siapa yang dididik nanti? Terutama adalah anggota, yang keduanya adalah pengurus, yang ketiganya adalah pengawas. Ya, pengawas dan pengurus juga kan dia berasal dari anggota. Ya, jadi pada intinya adalah anggota. Sehingga literasi anggota, pengurus, pengawas itu meningkat, ya, kinerja organisasi meningkat, kinerja bisnis meningkat, kemudian koperasi bisa tumbuh dengan baik. Maka pendidikan menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan literasi dan kinerja organisasi dan usaha koperasi. Yang ketujuh, yang terakhir ini, prinsip koperasi Indonesia yang terakhir adalah kerjasama antar koperasi. Jadi filosofi koperasi itu kan semangat kolaborasi, semangat kerjasama, ya, kooperatif, kerjasama. Maka kerjasama antar koperasi ini menjadi prinsip tersendiri dalam koperasi Indonesia. Nah, di Indonesia ada namanya gerakan organisasi gerakan koperasi, ada Dekopin, ya, ada berbagai organisasi yang lain sebagai simpul kerjasama, misalkan pusat koperasi, induk koperasi, gabungan koperasi, koperasi sekunder, itu menjadi simpul-simpul agar terjadi yang